Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita memasuki bab 9 yaitu Managing Files. Di sini kita akan mempelajari 10 materi. Bisa kalian lihat di sini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu 1. Struktur direktori pada Linux. Perhatikan struktur di sini. Jadi di sini terdapat slash atau yang disebut juga dengan root. Root adalah user dengan tingkatan yang paling tinggi karena dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Untuk basic, kita hanya perlu paham yang direktori home dan user terlebih dahulu. Jadi user atau USR merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Lalu home merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory nanti akan memunculkan tiap user yang ada pada Linux. Sekarang saya sudah login pada Debian saya. Di sini kalian bisa langsung saja cari files. Nah, di sini ketika kalian buka file, itu defaultnya kalian akan langsung diarahkan ke direktori home, yang dimana terdapat direktori-direktori lainnya. Untuk melihat user pada direktori, kalian bisa klik Other Location, lalu pilih yang root atau slash. Oke, di sini terdapat banyak file ya, seperti bin, boot, dev, etc, dan juga home. Ketika saya klik yang home, di sini dia akan memunculkan nama user saya, dan ketika saya membuat user yang baru, di sini juga akan terlihat. Di sini kalian juga bisa mengecek parent direktorinya dengan titik 3, lalu properties. Bisa dilihat di sini belum ada parent direktorinya karena saya belum masuk ke dalam direktori manapun. Jadi saya akan coba masuk ke home terlebih dahulu. Lalu klik titik 3, properties. Nah, parent foldernya adalah slash atau root. Di sini hanya memperhatikan parent folder atau folder yang ada di atas kita. Jadi untuk melihat home atau direktori home pada parameter vir folder seperti ini, kita harus masuk lagi ke dalam direktori yang ada pada home di sini. Klik kembali yang titik 3, lalu pilih yang properties. Nah, di sini terlihat parent foldernya atau folder di atasnya folder save ini adalah home. Maka seharusnya saya berada di home/save. 2. Navigasi path. Di sini kita akan mempelajari perintah dasar yang biasa digunakan pada Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang biasa digunakan pada CLI. Nah, jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu, dari perintah cd. Jadi jika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori, kalian bisa menggunakan cd. Di sini juga terdapat pwd, di mana ini untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi misal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita meninggalkan Linux untuk beberapa saat, dan kita membuka Linux kembali. Dan kita ingin melihat nih, sekarang saya sedang berada di folder mana. Lalu ada perintah ls. Perintah ls digunakan untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Semisal saya ingin melihat file apa saja yang ada di direktori home. Jadi di sini kita langsung coba saja. Jadi di sini kalian bisa menggunakan terminal dan juga membuka aplikasi file. Ketika kalian menggunakan file, dia defaultnya akan masuk ke direktori home. Begitu juga dengan CLI, dia juga akan langsung masuk ke dalam direktori home. Tandanya yaitu terdapat lambang gelombang seperti ini ya, yang sebelum dolar ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam root. Jika di file, kita bisa masuk ke dalam other location dan klik yang ini. Sedangkan kalau di CLI kita harus menggunakan perintah su. Lalu di sini saya akan masuk ke direktorinya root.
Kalau di file biasa, ini cukup masukkan password saja. Nah, seperti ini kita sudah masuk. Nah, kalau misalnya di CLI itu kalian bisa menggunakan perintah yaitu cd slice root. Nah, sekarang kita telah berada di directory root. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kalian bisa menggunakan perintah pwd. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada di root. Karena foldernya tidak ada apa-apa, maka saat saya ls di sini tidak ada apapun. Sedangkan saya akan coba masuk ke directory home dengan perintah cd slice home. Dan sekarang saya berada di home. Ketika saya pwd, kita akan berada di directory home. Ketika saya menggunakan ls, dia akan menampilkan folder Xavia. Jadi di sini kita pastikan melalui file. Kita akan masuk ke directory home. Nah, di sini dia akan menampilkan directory Xavia. Nah, bagaimana jika saya masuk ke root kembali? Saya akan ketikkan cd slice dulu. Kita bisa ketikkan ls. Di sini di CLI kita bisa melihat file-file yang ada dalam user Xavia. Kita akan pastikan di filenya. Bisa kalian lihat di sini setelah kita ls, di sini filenya sama ya, terdapat bin, etc, dan lain sebagainya. Jadi untuk masuk ke dalam directory, kalian harus menggunakan cd slice run. Lalu kalian jika ingin melihat sedang berada di mana, kalian bisa menggunakan pwd. Sini bisa menunjukkan bahwa kita sedang berada di directory run dan melihat apa saja menggunakan perintah ls. 3. Absolute dan relative path. Nah, jadi apa sih absolute dan relative path itu? Jadi, absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Sedangkan relatif tidak diawali dengan slash. Jadi, apa maksudnya? Mengapa kita harus menggunakan absolute dan relatif? Contohnya, saya sedang berada di directory home. Dan ketika saya akan masuk ke directory bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan root atau slash, yang dimana ketika nanti saya sedang di home, saya ingin masuk ke directory bin, saya harus masukkan perintahnya yaitu cd slice bin. Karena directory bin dan lib, dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk melompat ke dalam directory bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory user. Ketika saya masuk ke directory bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash ataupun root. Jadi saya hanya perlu memberi perintah cd lib, begitu saja. Di sini kita akan coba pada terminal. Di sini kita langsung saja buka pada terminal dan buka juga pada filenya. Di sini bisa kita ls terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini sama ya isinya dengan yang ada di sini, yaitu desktop, dokumen, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan masuk pada directory root. Masuk ke other location terlebih dahulu, lalu klik yang slash. Begitu juga dengan yang di CLI-nya, saya akan masukkan perintah su. Lalu masuk ke dalam directory dengan cd slice. Saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Yang dimana saya akan masuk ke folder etc terlebih dahulu. Lalu masuk ke yang apache 2. Dan persyaratannya untuk masuk ke Apache yaitu harus masuk ke etc terlebih dahulu. Sekarang saya akan coba langsung masuk ke dalam Apache melalui directory ini dengan CLI dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan cd slice etc slice apache 2. Di sini kita sudah bisa masuk ya ke dalam directory Apache-nya. Dengan menggunakan perintah pwd, kita akan mengetahui di mana kita sekarang. Sekarang kita akan masuk lagi ke dalam root dengan perintah cd slice. Lalu kita akan masuk ke Apache tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Di sini kita ketikkan cd
Apache 2. Oke, bisa kalian lihat di sini kalau tanpa absolute tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk dulu ke dalam etc-nya sebelum ke Apache dengan perintah cd etc. Lalu kita bisa masukkan dalam Apache 2. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. 4. Spesial karakter. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan arti-arti dari spesial karakter berikut. Yang pertama, lambang lengkung seperti ini, yang dimana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa komen pwd. Dan saya sekarang berada pada home Xavier. Saya akan coba masuk ke dalam root dengan perintah su. Tapi mengapa di sini tidak ada lambang lengkungnya? Home directory root itu tidak berada pada /home/user, tetapi home directory root itu ada pada directory dengan nama cd/root. Jadi di sini sudah ada lambang lengkungnya. Ini menandakan bahwa kita berada di home directory. Dan direktorinya yaitu root, bukan dengan nama home. Di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada karakter $. Dolar menandakan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya. Jadi ketika CLI kita mendapatkan lambang seperti ini, menandakan bahwa kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita berada di hak akses user biasa. Lalu yang ketiga ada lambang pagar seperti ini. Ini merupakan lambang pada root. Oke, di sini terdapat lambang pagar ya, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Selanjutnya terdapat lambang titik. Ini melambangkan direktori yang sekarang. Jadi ketika saya ketik ls titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan isi pada direktori yang sekarang. Saya akan coba masuk ke root lagi. Lalu masukkan ke dalam slash. Dan saya akan coba ls titik di sini. Berarti di sini saya meminta untuk memperlihatkan seluruh file direktori yang sekarang, yaitu slash. Sekarang saya akan masuk ke cd etc. Lalu ada juga lambang yang kelima yaitu titik 2. Ini melambangkan parent directory atau direktori sebelumnya. Di sini saya akan masuk ke direktori cd apache 2. Lalu pwd. Untuk melihat di mana keberadaan kita sekarang. Sekarang saya berada di apache 2. Yang dimana parent directory apache 2 yaitu etc. Jadi ketika kita cd titik-titik, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory etc. Karena etc merupakan parent directory-nya apache. 5. Membuat file dengan touch. Di sini kita akan belajar membuat file teks dengan perintah touch. Ini saya sedang berada di home directory ya. Dan cara untuk membuat filenya, kalian bisa ketikkan saja, misal touch abc.txt. Maka dia akan otomatis langsung terbuat. Kita akan melihatnya dengan perintah ls. Bisa kalian lihat di sini terdapat file abc.txt yang kita buat tadi. Dan bisa kalian cek juga di sini, dia langsung muncul di tampilan file. Kalian bisa juga melakukan perintahnya dengan absolute. Jadi saya akan membuat folder pada dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen dengan perintah touch document slice file yang akan kalian buat, misalnya s.txt. Maka jika kita cek di sini, akan
akan langsung ada filenya seperti ini, s.txt. 6. Perintah ls advance. Sebelumnya di sini saya berada di home directory ya. Sekarang saya akan ls biasa. Maka di sini dia akan menampilkan direktori-direktori. Ini merupakan hasil ls yang biasa. Dan ada perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu ls -a atau strip a. Jadi ls -a digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jika kita ls saja, maka dia akan menampilkan direktori biasa dan yang tersembunyi tidak dapat terlihat. Dengan adanya tambahan -a, kita dapat melihat direktori yang tersembunyi. Ciri dari direktori tersembunyi yaitu memiliki titik di depannya, seperti ini. Dan ada juga ls -l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau direktori. Bulan dan tanggal di sini merupakan data pembuatan atau data kapan kita mengaksesnya. Dan kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut, yaitu dengan ls -la. Perintah ini digunakan untuk melihat hidden file atau detailnya, seperti ini. 7. Membuat direktori dengan mkdir. Di sini kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir. Kalian bisa buka terlebih dahulu terminalnya. Sekarang langsung saja saya akan buat di sini mkdir direct new. Lalu saya akan coba ls. Bisa kalian lihat di sini direktorinya sudah terbuat. Selanjutnya saya akan masuk ke direktori ini. Untuk masuk ke direktori kita bisa gunakan perintah cd direct new slice. Jika kita ls di sini hasilnya akan kosong. Kita keluar terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat file di dalam direktorinya. Saya akan masukkan perintah mkdir dir1, mkdir dir1 slice dir2, mkdir dir1 slice dir2 slice dir3. Kita ls terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terdapat dir1-nya ya. Di sini saya akan masuk ke dir1 terlebih dahulu. Di sini terdapat dir2 ya. Saya akan coba masuk ke dir2. Di sini juga terdapat dir3. Dan saya akan coba masuk lagi ke dir yang ketiga. Kemudian ketika di sini di ls tidak ada apa-apa, karena isi dari dir3 masih kosong, belum diisi dengan file apapun. 8. Perintah cp. Sekarang kita akan menggunakan perintah cp. Untuk kalian yang belum tahu apa itu cp, jadi cp adalah perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy file ataupun direktori. cp merupakan singkatan dari copy. Kita akan membandingkan cara mengcopy di file dan juga terminal. Saya akan mencobanya di file terlebih dahulu. Sini saya akan masuk ke dokumen. Di dokumen saya memiliki file. Kita bisa mengkopinya dengan klik kanan, lalu pilih yang copy. Lalu kalian bisa paste di mana saja. Misal saya akan mempastenya di home. Di sini kita bisa klik kanan lagi dan klik yang paste. Dengan begitu filenya bisa terpindah ke home. Selanjutnya kita akan mencoba yang di terminal. Di sini saya akan mengcopy user dengan perintah cp documents slice s.txt slice home slice Sevilla slice.
Dan saya akan mengcopy ke destination dengan perintah pagar cp search destination. Bisa kalian lihat di sini sudah ada file x.txt-nya. 9. Perintah mv. Jadi mv bisa digunakan untuk merename directory atau file. Misalkan kalian salah memberi nama pada directory atau file, jadi kalian bisa membenarkannya dengan perintah mv. Mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan kalian mau memindahkan file dari directory 1 ke directory 2. Di sini saya akan buka terminal. Sebelumnya saya di sini telah membuat file abc.txt. Jadi di sini saya akan merubah nama filenya dengan perintah mv abc.txt. Di sini saya akan merubahnya menjadi replace.txt. Dan jika saya ls, di sini nama filenya akan menjadi replace.txt. Kemudian saya akan memindahkan file dengan menggunakan perintah txt. Saya akan membuat file baru terlebih dahulu. Saya akan membuat file dengan perintah touch def.txt. Lalu kita keluar. Di sini saya akan memindahkan file def yang tadi kita buat ke directory home dengan perintah mv documents /def.txt /home /savia. Lalu kita ls. Dan pada directory home-nya sudah ada file def.txt-nya. 10. Perintah rm. Rm digunakan untuk menghapus file, sedangkan untuk menghapus directory bisa menggunakan rmdir. Langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya akan menghapus replace.txt dengan perintah rm replace. .txt. Dan ketika saya ls di sini, file dengan nama replace.txt-nya sudah menghilang atau terhapus. Kemudian di sini saya akan menghapus directory dengan perintah rmdir direct new slice. Dan ketika kita ls lagi, di sini sudah tidak ada directory direct new atau direktorinya sudah terhapus. Tetapi jika direktori yang ingin dihapus terdapat file di dalamnya, kalian tidak bisa menggunakan perintah rmdir. Akan saya contohkan di sini. Saya akan ketikkan rmdir dir1, direktori yang ada filenya. Maka di sini tidak akan bisa. Karena dir1 di dalamnya terdapat dir2 dan juga dir3. Kalian bisa menghapus direktori yang ada isinya dengan perintah rm dir1 min r. Dan ketika saya ls di sini, bisa dilihat dir1-nya sudah tidak ada atau sudah terhapus.